Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Nah, anak-anakku, ketemu kembali dalam pembelajaran matematika, tentunya masih dalam topik transformasi geometri. Nah, anak-anak masih ingat ya, kemarin pada sesi sebelumnya kita sudah membahas mengenai pencerminan bagian yang pertama. Yang kita sudah pelajari ada 4. Yang pertama yaitu mencerminkan terhadap sumbu X, yang kedua pencerminan terhadap sumbu Y, yang ketiga pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, dan yang keempat pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, anak-anak, kita lanjut pada pencerminan bagian yang kedua. Selamat belajar. Belajar matematika itu menyenangkan. Baik, kita masuk pencerminan yang pertama pada sesi yang kedua, di mana garis X sama dengan K. Pencerminan terhadap garis X sama dengan K. Contoh di sini E 5,2. Titik koordinatnya adalah 5,2, di sini adalah E, yaitu 5,2 akan dicerminkan terhadap X sama dengan 1. Nana bisa memperhatikan di situ bahwa jarak antara titik ke cermin harus sama dan tegak lurus dari cermin ke bayangan. Ini adalah bayangannya. Kalian bisa amati bahwa di sini jaraknya pasti harus sama dengan dari sini ke sini. Nah, bisa kita amati bahwa di sini 5,2 maka akan menjadi negatif 3,2. Saya tulis di sini negatif 3,2. Apa yang sama? Kalian bisa memperhatikan 2 tetap 2. Tapi yang membedakan antara 2 menjadi negatif 3. Nah, dari sini kita mendapat sebuah perlakuan 2 dikali ini 1 dikurangi 5. Satunya didapat dari sini. 5-nya ini didapat dari ini. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Jika ada titik koordinat X, Y dicerminkan terhadap X sama dengan K, maka Y-nya tetap, yang berubah X-nya. X-nya menjadi 2K kurangi X, Y. Nah, anak-anak, kita lihat contoh selanjutnya. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Nah, contoh sebuah titik F yaitu 3,6 dicerminkan garis Y sama dengan 2. Ini adalah garis Y sama dengan 2. Tentukan bayangan titik tersebut. Nah, 3,6 di sini 3,6, di sini adalah titik koordinat F. Saya tulis ini 3,6. Jika ingin dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2 yang warna hijau, ingat kata kunci yang sudah pernah saya berikan. Jarak titik ke cermin akan sama dengan cermin ke bayangan. Nah, kalau di sini dari sini ke sini adalah 4, maka dari sini juga di sini harus sama. Ini adalah bayangannya, yaitu 3, negatif 2. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Ini saya tuliskan 3, negatif 2. Nah, di sini 3 sama, yang di sini berubah. Bagaimana menentukannya? Nah, dari sini 2 kali 2, 2-nya dari sini ya, anak-anak. Ini ada sebuah, ini dari sini lari ke sini. Nah, 2 kali 2 yaitu 4. 4 dikurangi 6. Ini saya bisa tuliskan 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 2. Maka larinya ke sini sama. Nah, bisa kita simpulkan bahwa jika f, x, y di mana garisnya adalah
Y sama dengan K, maka X-nya sama. Saya tulis X-nya sama. Di sini 2K dikurangi Y. Baik anak-anak, kita lanjut pada contoh selanjutnya, di mana pencerminan terhadap titik pusat 0,0. Di sini ada sebuah contoh G, yaitu titik koordinatnya 4,5. 4,5 di sini, maka di sini saya tuliskan G, yaitu 4,5. Kemudian dicerminkan terhadap titik pusat 0,0. Kita ambil sebuah penggaris, kemudian kita tarik garis. Di sini adalah 0,0. Nah, dari sini kita bisa tarik sebuah garis, di mana jarak ini harus sama dengan ini. Nah, kita dapatkan di sini yaitu titiknya G. Bayangan G yaitu negatif 4, negatif 5. Apa yang bisa kita simpulkan dari ini? Jika titik koordinat G 4,5 dicerminkan dari pusat 0,0, maka hasilnya adalah negatif 4, negatif 5. Nah, bisa diperhatikan 4 menjadi negatif 4, 5 menjadi negatif 5. Maka kita bisa simpulkan X menjadi negatif X, Y menjadi negatif Y. Inilah kesimpulannya. Untuk contoh selanjutnya, pencerminan terhadap titik A, B. H, contoh di situ titik H 7,1. 7,1 ada di sini. Ini adalah H 7,1 dicerminkan terhadap titik 2,3. 2,3 berada di sini. Ini adalah pusat pencerminannya. Maka kita bisa menggambarkan dari sini ke sini. Saya tarik sebuah garis putus-putus. Nah, dari sini juga sama. Nah, dari sini kita lihat jarak antara dari sini ke sini akan sama dengan sini ke sini. Ini yang dinamakan pencerminan. Maka di sini adalah bayangan dari H, yaitu kita bisa tuliskan di situ negatif 3,5. Nah, bagaimana menuliskannya? Nah, dari sini H yaitu 7,1 dicerminkan pusatnya yaitu 2,3, bayangannya adalah negatif 3,5. Nah, bagaimana menentukannya? Nah, kita lihat dari sini 7 menjadi negatif 3, 1 menjadi 5. Ada perlakuan apa dari situ? Nah, negatif 3 ini kita bisa selesaikan dulu dari sini 2, maka 2 kali 2 dikurangi 7 sama dengan negatif 3. Sedangkan di sini 2 kali 3 dikurangi 1 sama dengan 5. 2 di sini adalah sebuah ketetapan. 2 di sini diambil dari sini. Sedangkan yang di sini diambil dari sini. Nah, 7 tinggal diambil dari sini, satunya diambil dari sini. Kesimpulannya ya, kita bisa menyimpulkan anak-anak, jika ada H, X, Y dicerminkan dengan pusat A, B, maka akan menjadi bayangannya adalah 2A kurangi X, 2B kurangi Y. Nah, anak-anakku, pada sesi ini atau bagian ini kita sudah belajar 4 hal. Apa saja yang kita sudah pelajari? Tentang pencerminan,
kita bisa simpulkan sebagai berikut. Nah, anak-anakku, saya rasa cukup untuk materi pencerminan pada transformasi geometri. Kita lanjut pada bagian yang ketiga pada transformasi geometri selanjutnya, yaitu tentang rotasi. See you, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Bye.